Di setiap langkah hidupku, Kau hadir dalam sinar terang, menghapus duka dalam kalbu, membawa damai yang tenang. Allah yang baik, penuntun jiwa, kasih-Mu tak pernah sirna. Dalam susah dan senang, Engkau selalu setia. Di lembah kelam yang ku jalani, Kau tetap menjadi pelitaku, menguatkan setiap hati, memberi harapan yang baru. Allah yang baik, penuntun jiwa, kasih-Mu tak pernah sirna. Dalam susah dan senang, Engkau selalu setia. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, karena Engkau Allah yang setia. Dengan imanku melangkah bersama-Mu selamanya. Allah yang baik, penuntun jiwa, kasih-Mu tak pernah sirna. Dalam susah dan senang, Engkau selalu setia. Allah yang baik, Kau maha mulia, cinta-Mu tiada tara. Kau penopang dalam hidupku, ku sembah dalam puja. Selamat Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik terhadap kami. Tuhan sudah menyertai kami, sudah menyertai kami sepanjang perjalanan kami hingga sampai tempat ini ya Tuhan. Percaya dengan luar biasa Tuhan yang memberikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan bersyukur melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, mari Engkau kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala kelemahan kami, pelanggaran kami, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan kami minta untuk saudara Roh Kudus mengurapi kami, menjamah kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu sebagai WL, sebagai pemain musik, bila Kau satukan hati kami, roh kami ya Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu, sehingga dapat memuliakan ya Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus ada di tengah kami dan menjamah kami semua yang hadir pada hari ini. Tuhan, sekali lagi berikan kerendahan hati kepada kami, untuk kami berikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami menuju kemuliaan-Mu Tuhan di dalam pelayanan kami ini. Bila Kau berikan kerendahan hati kami yang tulus ya Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. With a heart full of thanksgiving for all the grace You give. You are the light that guides me in every step I take. You are the strength that holds me through every storm I face. You are everything to me, my Savior and my King. In Your love I find my peace, in Your arms my heart will sing. You are everything to me, the hope that never fades. In Your grace I am set free. You are everything to me.
yang di luar silakan masuk dari Gendau, silakan masuk Pak. Masih ada yang kosong Pak, monggo. Di depan masih juga kosong, monggo. Jadi yang jujur nanti yang salah silakan langsung duduk. Gitu ya, betul Pak, tadi tidak apa-apa. Petrus berkata, angkat jempol kanan, angkat jempol kiri. Ya, yang angkat jempol kiri silakan duduk. Duduk ya, duduk ya, duduk. Jempol kiri duduk. Ya, silakan duduk. Petrus berkata, angkat jempol kiri. Ada yang angkat nggak? Kalau nggak ada yang angkat duduk. Ya. Petrus berkata, turunkan semua. Ya, berarti cuma saya konsen. Ini lebih cepat ya, lebih cepat lagi ya. Petrus berkata, lambaikan tangan kanan. Yang seru, yang seru, yang seru, yang seru. Siapa yang bilang hu? Siapa yang bilang hu? Ayo jujur, duduk. Duduk, bilang hu duduk. Ya, ya. Yang turunkan tangan juga duduk. Yang turunkan tangan duduk. Ya, tadi Mas Judi turunkan tangan duduk ya. Ya, oke, terima kasih turunkan. Ya, yang turunkan duduk, yang turunkan tangan duduk. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada berapa? Oh, masih tangan. Siap, puji nama Tuhan. Petrus berkata, turunkan tangan. Baik, ya. Dari mana Bapak? Silakan duduk. Silakan duduk Pak Dewi. Oke. Petrus berkata, pegang kepala pakai tangan kanan. Iya, puji nama Tuhan. Petrus berkata, pegang kepala pakai tangan kiri juga. Iya, puji nama Tuhan. Petrus berkata, turunkan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tepuk tangan duduk. Silakan dibagi hadiahnya Pak. Yang masih ada berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, silakan Pak. Silakan dibagi Pak, yang depan Pak yang masih berdiri Pak. Ada lagi Pak. Adakah Bapak tuan rumah, Bapak Martin? Adakah tuan rumah, Bapak tuan rumah? Nah, izin Pak, berikan tuan rumah 1 Pak. Puji nama Tuhan. Permainan berakhir ya, sudah nggak ada kata itu sekarang. Mari silakan kita bagi berdiri bersama-sama. Ya, sudah selesai Pak. Pria bersatu. Pria bersatu. Pria bersatu. Pria yang jelas. Pria yang jelas. Pria yang jelas. Kita akan masuk dalam hadirat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Karena dialah adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan. Mari katakan selamanya Engkau Tuhan yang selalu terutama di dalam hidupku. Amin. Sama-sama. Selamanya Kau Tuhan. Amin. Yang akan ku lepaskan.
karena kita setiap hari, setiap detik, setiap saat selalu gandol Gusti. Amin. Haleluya. Ya, mari kita bergoyang. Ada Gusti, ada Gusti, ada Gusti.
yang kami perlukan Tuhan sediakan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami kaum pria integritas wilayah 3 memiliki Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah mengingkar janjinya. Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan pria integritas. Di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau belajar bersama-sama. Sebab Bapa yang kami percayai, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan urapi tempat ini. Curahkan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Hadirat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kau pria pulang membawa berkat yang luar biasa. Ada kemenangan, ada mujizat Tuhan, ada terobosan-terobosan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami minta hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di pagi hari ini kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih worship leader, musik yang sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan. Shalom pria integritas. Shalom. Puji Tuhan. Saya pertama-tama mengucap syukur sama Tuhan bahwa kemurahan Tuhan saya dipercayakan untuk berdiri di depan orang tua saya. Terima kasih Pak Ketua DPKW. Beberapa hari yang lalu dia Pak Ketua WA saya, Pak Pendeta Nixon, bisakah Ale menyampaikan firman Tuhan di kaum pria integritas wilayah 3 di Kasongbon? Karena saya tahu saya pendeta, saya langsung dengan kerendahan hati siap Pak Ketua. Amin kaum pria. Amin. Ya, ini ada informasi dari Pak Sekretaris. Minta bantuan mobil nomor di atas untuk bantu reserve parkir. Ya. Jika nomornya sudah. Terima kasih Pak. Ya. Puji Tuhan. Wah, saya sampai lupa. Ada sedikit grogi karena berhadapan dengan ada yang senior, bapak kita yang paling sepuh di sini, saya yang junior, ada Pak Ketua BPD. Hormat, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Ketua wilayah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, ada ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya cepat saja akan menyampaikan firman Tuhan. Saya kemarin tanya sama Pak Ketua, apakah saya dikasih tema dari kaum pria wilayah 3? Oh bebas Bu, cari, karena biasa kami sama-sama orang Maluku, jadi kalau logatnya itu Bu dan jangan tanggapi kalau Pak Rosdo ini perempuan, bukan. Bu itu laki-laki yang lebih, jadi Bu bebas saja pakai mau, yang penting jangan ambil di cerita dongeng. Tapi firman Tuhan ini adalah nyata, amin, secara yang terbukti. Jadi di pagi hari saya akan berbicara tentang pembuktian iman. Pembuktian iman, saya percaya panjenengan, saya Pak Ambo, jadi mohon maaf kalau jika saya, para bapak-bapak yang sudah lebih usia, sudah lanjut usia, saya izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pembuktian iman
iman di dalam Injil Lukas. Ya, sudah ada di sini. Kita akan baca, belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Yang sudah ketemu katakan amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 21 sampai 26. Saya akan baca ayat yang ganjil dan kaum pria akan baca ayat yang genap sampai selesai. Amin. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitakan hal itu kepada siapapun. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Amin. Terima kasih. Baik, seorang yang mau menjadi pengikut Kristus harus berani berkata tidak pada diri dan ambisinya, dan mengikuti Kristus bahkan sampai pada tahap sampai mati. Setiap hari demi melakukan kehendak Tuhan. Ini yang saya ambil di dalam Injil Lukas, bahwa pembuktian iman ini harus terjadi bagi kaum pria integritas. Walaupun di sini dikatakan kita harus rela mati, bahkan mati secara fisik pun, ketika kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan iman kita, maka saya percaya ada damai sejahtera. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan. Setelah mendapatkan pengakuan dari Petrus bahwa dia adalah Mesias Tuhan yang datang ke dunia, bahwa Tuhan yang menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita sudah melewati hari Paskah, Jumat Agung, hari Paskah kemarin, dan hari ini kita masih menantikan nanti Tuhan akan naik ke surga. Tetapi untuk sebagai orang percaya bahwa kita meyakinkan Tuhan mati dalam hidup kita setiap hari. Amin. Anak manusia harus menderita, menanggung segala beban kita, menanggung segala dosa kita. Jika Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti ini, maka para orang-orang yang mengikuti menjadi pengikutnya juga jangan kaget kalau mengalami penderitaan karena imannya. Jangan kaget kalau ada orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman. Berbeda ya, menderita bukan tidak percaya Tuhan dengan menderita karena percaya Tuhan, itu berbeda. Kalau dia menderita karena iman, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Saya percaya ada Roh Kudus yang menguatkan hidupnya. Jadi jangan berduka cita berlarut-larut, karena Tuhan punya maksud. Pilih kita, panggil kita sebagai pria-pria integritas. Kita harus menderita dengan iman.
Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mau sama seperti Yesus? Sama dengan Yesus. Seorang murid kalau belum lulus, dia masih menganggap murid. Tetapi kalau sudah lulus, dia sama seperti gurunya. Yang dikatakan murid lebih cepat lagi, karena Tuhan katakan kamu lebih lagi daripada aku. Amin. Maka daripada itu, sebagai kepala keluarga harus memiliki tanggung jawab secara iman. Kita memberikan masa depan bagi anak-anak kita. Harta yang sesungguhnya adalah iman kita, iman kepada Tuhan. Saya ingat waktu masih kuliah, waktu saya praktek di gereja rektor, saya belum dikasih kepercayaan untuk menyampaikan mengajar, menyampaikan firman. Tetapi ketika saya sudah lulus, rektor saya katakan, kamu sama dengan saya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada perbedaan. Amin. Kita sama. Kita diberikan kepercayaan, kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan, untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Jadi jangan takut, jangan ragu. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan diberikan kepercayaan, tapi saya minta Tuhan berikan saya keberanian. Saya tidak takut karena ada Roh Allah. Begitu juga dengan kaum pria. Amin. Mengapa orang Kristen bisa menderita karena pembuktian iman? Kenapa orang Kristen bisa menderita karena pembuktian iman? Jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, maka hal ini bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Iblis akan menjadi lawan kita. Bukan sesama kaum pria, ya. Amin. Lawan kita bukan sesama kaum pria. Lawan kita adalah iblis. Kita harus lawan. Kita harus katakan dalam nama Yesus, supaya kaum pria bersatu. Amin. Kaum pria wilayah 3 luar biasa. Walaupun saya belum pernah datang ke wilayah-wilayah yang lain, saya hanya dengar dari cerita-cerita para pengurus. Tetapi di hari ini saya katakan kaum pria wilayah 3 luar biasa. Bukan hanya dari sebelum-sebelumnya. Komitmennya, semangatnya mengiring Tuhan, semangatnya untuk mengikuti kegiatan. Jadi kita harus kalahkan musuh kita, yaitu iblis. Musuh kita bukan rekan-rekan kita, bukan saudara-saudara kita, tetapi iblis. Kita harus lawan. Semakin orang Kristen hidup benar berdasarkan tuntutan Alkitab, maka kemungkinan besar dia akan semakin mengalami tekanan dalam hidupnya. Misalnya, tidak kompromi dengan dosa, jujur dan setia dalam Tuhan. Ketika orang Kristen menjalankan berdasarkan tuntunan Tuhan, dia pasti mengalami tekanan. Amin. Dia pasti mengalami tekanan. Percaya, karena Tuhan sudah membuktikan. Tuhan sudah contohkan. Tekanannya itu bukan main-main. Tetapi di sini kita jangan kompromi dengan dosa. Kita harus jujur dan setia dalam panggilan Tuhan. Ada 3 cara pembentuk pembuktian iman yang kita akan belajar. Yang pertama, menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Itu adalah dasar. Ketika saya datang kepada orang mengatakan, kamu yakin kamu selamat? Ya, saya selamat. Saya percaya saya mati masuk surga. Kok bisa? Ya, iya. Karena hidup saya bukan saya lagi, tetapi Yesus ada dalam diri saya. Menyangkal diri adalah prinsip orang Kristen, prinsip kaum pria integritas. Amin. Kita harus menyangkal diri. Jangan malu, jangan takut.
bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa di dalam kehidupan mereka. Setelah diselamatkan, kita harus menyadari Tuhanlah yang menjadi penguasa dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang menjadi penguasa, hanya Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penguasa. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan diri sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita lakukan, semuanya untuk keinginan Tuhan. Karena apa? Karena kita harus menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri, bapak-bapak. Ibu-ibu yang ada di belakang juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau bapak-bapak di tempat ini sudah memiliki pembuktian iman yang luar biasa, saya percaya dia akan menyangkal diri di mana saja. Dia tidak akan membanggakan diri sendiri. Talenta, karunia yang Tuhan percayakan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, dia hanya pakai untuk menyenangkan Tuhan saja. Karena di dalam dirinya, wah, saya menyangkal diri, saya tidak mau hidup karena diri saya hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kita baca di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dalam Lukas pasal 9 ayat 3, menjelaskan kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan mengatakan kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus setiap hari. Orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan sendiri demi mengerahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah. Jadi secara manusia sangat mudah bagi seorang pelayan, contoh gereja, untuk merasa tersinggung ketika mendapat kritik dari rekan pelayan lain yang tidak memiliki kekayaan atau kedudukan setinggi dirinya. Tetapi saya percaya kaum pria ketika mendapatkan kritik hanya mengatakan bahwa saya harus menyangkal diri. Amin. Siap untuk dikritik, siap untuk dibentuk, siap untuk ditegur. Karena di hadapan Tuhan. Namun demikian, jika orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia akan melupakan statusnya itu, karena semua orang sama derajatnya di mata Allah dan menerima kritik dengan penuh kasih. Bapak percaya kita semua sama di hadapan Allah? Secara usia saya masih muda, saya butuh pengalaman, saya butuh belajar kepada senior-senior yang luar biasa. Semuanya bapak yang hadir semua. Tetapi di hadapan Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Kita saling mengasihi, jangan membanggakan diri. Kita harus hidup selaras dengan rencana Tuhan, penuh kasih, belas kasihan. Sebab ini yang dimaksudkan Tuhan. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus menderita secara iman? Memikul salib. Amin. Kalau kita lihat di pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman mati, salib akan dipaksa untuk memikul sendiri. Salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai di tempat penyaliban. Kita sudah tahu bagaimana Yesus melewati salib. Dia memikul salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman mati sampai kepada tempat dia digantung, dipaku, disalib. Dengan cara demikian dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah menjatuhi hukuman mati pada mereka. Sehingga di kepala Yesus dikatakan, inilah raja orang Yahudi, karena dia tidak menghormati bangsa Yahudi. Tapi Tuhan Yesus setia. Dia menanggalkan segala apa yang dianggap dia bisa melakukan, tetapi dia mau menyelamatkan manusia.
menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Seolah-olah, walaupun kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa, tetapi kita hadir di tempat ini, kita harus merasakan bahwa Tuhan sudah mati di dalam hidup kita. Seolah-olah kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hukuman mati itu sudah jatuh di dalam hidup kita, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Kita harus mati terhadap nilai-nilai yang ada di dunia ini. Sekarang perkembangannya luar biasa. Saya nonton di TikTok atau di ini, Cina sekarang sudah luar biasa. Mereka mengatakan, wah kita harus belajar bahasa Mandarin. Iya kan? Jangan sampai Cina menguasai. Tapi itu nggak masalah, kita belajar. Kita jangan takut. Amin. Jangan takut. Kita harus memiliki nilai-nilai yang dari kerajaan surga. Mati terhadap nilai-nilai dunia. Dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Percaya dunia tidak sesuai dengan kehendak Allah? Amin. Tidak sesuai, karena dunia penuh dengan kegelapan. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Karena tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kaum pria di tempat ini masih memiliki nilai-nilai dunia, cepat-cepatlah mati di dalam Kristus. Amin. Tapi saya percaya kaum pria sudah hidup di dalam nilai-nilai surgawi, nilai-nilai yang luar biasa. Apa yang orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki Allah, yang harus dikehendaki Allah, yang selaras dengan kehendak Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, seperti Petrus, dia dijatuhi hukuman mati, dia disalib tetapi tidak layak, kepalanya harus ditukar di bawah, dia tidak mau seperti Tuhan Yesus. Dia harus mati, dia harus kehilangan nyawanya untuk jiwa-jiwa, rela kehilangan harta benda dan nama baik. Dan kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ada di sini yang sudah merasakan mati secara fisik? Belum. Kalau saya sudah pernah, bapak-bapak, orang bilang mati sunat. Saya lahir dalam kondisi yang sempurna. Saya lahir dalam kondisi yang utuh, yang seperti panjenengan. Usia SD kelas 3 saya mengalami kecelakaan. Saya jatuh dari pohon, rahang saya patah, tidak makan hampir setengah tahun, tidak makan makanan yang keras, hanya makan bubur. 1-2 bulan itu sulit, tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya pernah lihat tubuh saya terbaring di bawah, orang-orang begitu banyak menangis di saya, tapi saya tidak merasa kesakitan. Saya tidak rasa, saya bingung, saya bilang, kenapa mereka menangis? Saya baik-baik aja. Pada saat itu orang bilang mati suri. Kaki saya ini patah 3, dari lutut, tengah sampai pergelangan, patah 3. Muka saya ini seperti bola, bengkak. Mohon maaf, saya muntah darah karena jatuh pada saat kering, matahari panas, jam 12 siang. Karena anak-anak selalu aktif, ya saya tidak mengatakan saya bandel atau saya anak Tuhan. Saya terlalu aktif, sehingga kalau anak saya walaupun dia terlalu bongkar-bongkar, saya bilang dia aktif, karena perkataan itu ada kuasa. Jadi di situ saya sempat lihat tubuh saya begini, sejenak, tidak lama saya kembali. 6 tahun 6 bulan saya terbaring di atas kasur, tidak bisa ngapa-ngapain. Tubuh pemulihan. Waktu sudah dipulih, sudah sembuh, saya pakai main bola karena saya suka olahraga. Kembali lagi, akhirnya jadi begini, sudah tidak terbentuk lurus. Padahal waktu di pijit ya, itu masih tersambung baik. Tapi karena saya pakai main bola SD, SMP, SMA, karena tulangnya sudah semakin keras, sudah tidak bisa di, akhirnya ya sudah seperti itu. Jadi kalau
mengalami kematian itu di dalam Tuhan merasakan sesuatu yang tenang, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Karena saya percaya pada saat itu saya akan masuk surga. Saya masih SD kelas 2 atau kelas 3 Bapak. Tapi Tuhan punya rencana. Oh, kamu belum berakhir sampai di sini. Saya belum tahu saya akan jadi pendeta Bapak. Saya belum tahu itu. Saya hanya tahu pada saat itu saya mati, saya dibangkitkan kembali. Yang saya tahu itu berjalannya waktu saya hidup dengan kepahitan. Saya tidak terima kondisi saya seperti itu. Tuhan ambil saya aja. Saya mau apa-apa kayak mau olahraga pun tidak dipakai. Rasa penolakan, rasa luka batin selalu bergejolak di dalam hati saya. Akhirnya saya berulang kali mau bunuh diri. Minum minuman keras sampai tidur sudah tidak tahu diri. Saya bilang mati lebih baik daripada saya hidup dengan kondisi seperti ini. Sampai saya tidak akan berpikir lagi apakah saya bisa nikah atau tidak. Itu yang terjadi, yang selalu dirasuk oleh kuasa kegelapan dalam pikiran saya. Bus, kamu mati aja, tidak ada gunanya kamu hidup. Bawa motor itu kalau keadaan mabuk sudah tidak pikir lagi. Yang penting bus laju. Berulang kali saya kecelakaan Bapak. Sampai motor saya itu hancur, saya terbuang tabrak trotoar. Tapi saya bersyukur karena saya tidak mengenal kebenaran sebelumnya. Tapi ketika saya sudah mengenal kebenaran, Tuhan katakan jangan mencobai ulang lagi, jangan mencobai Tuhan lagi, karena kamu sudah mengenal kebenaran. Jika kalau kamu mau bunuh diri, kamu tidak akan masuk surga. Percaya? Orang yang bunuh diri mati masuk surga atau tidak? Tidak, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya, bahwa ketika saya dipulihkan oleh Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya dengan masa-masa lalu saya seperti ini. Saya tidak mengasihi diri saya lagi. Saya menghancurkan diri saya mabuk, merokok, dan lakukan hal yang tidak berguna, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu sudah hidup kembali. Kamu jangan kembali ke masa lalu. Masa lalu membinasakan. Waktu saya pulang ke kampung, karena di sana kan Protestan, 1000 jiwa, saya dipanggil untuk melayani. Saya katakan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta, saya dari karismatik Pentakosta. Karena selama saya di Protestan, saya tidak pernah melayani Bapak. Kaum muda dikasih acara aja, saya tidak berani. Saya tidak percaya diri. Akhirnya, ya sudah, kalau gitu Bapak Pendeta menyampaikan firman aja nanti secara liturgi yang dihandle sama Ibu Pendeta. Karena secara di Protestan itu liturgi ya seperti kayak GSC atau karismatik begini, pendetanya siapa? Oke, siap, kalau itu saya siap. Baru mimbarnya tinggi. Saya naik waktu saya untuk menyampaikan firman, saya naik. Keluarga saya yang ada di bawah itu menangis semua. Menangis. Dan saya lihat, saya mengatakan jangan tangis, karena saya bukan manusia hebat, saya manusia biasa. Saya seperti kalian. Saya yang saya mau hanyalah bertobat dari masa lalu, bertobat dari kehidupan yang tidak baik, mati secara nilai duniawi. Kaum pria di tempat ini sudah mati secara dunia, di nilai duniawi, amin. Sudah mati, kita kuburkan nilai-nilai dunia itu. Kita mau bangkitkan nilai-nilai surga. Orang-orang Kristen tidak akan mempunyai ambisi lagi untuk mendapatkan kekayaan dan nama besar demi kepentingan diri sendiri. Keduanya tetap bisa mereka raih, namun dengan cara memuliakan Tuhan dan juga digunakan untuk melayani Tuhan. Apakah orang Kristen perlu kaya? Perlu. Amin. Karena Tuhan kehendaki. Tetapi yang Tuhan mau, kekayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan memperbesarkan diri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mau orang Kristen miskin.
Sehingga dia katakan kepada murid-muridnya, engkau selalu bersama-sama dengan mereka, dengan orang-orang Kristen. Tuhan mau pengikut-pengikutnya harus memiliki kehidupan yang cukup dan bisa melayani orang lain. Amin. Bukan lebih tetapi cukup untuk melayani orang lain. Kita saling berbagi. Maka marilah segala apa yang kita punya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Lukas menulis bahwa menyangkal diri dan memikul salib ini harus siap kita lakukan setiap hari. Dengan cara itulah berita tentang keselamatan di dalam Kristus akan menyebar di dalam dunia atau kepada orang-orang yang belum percaya. Berita tentang keselamatan harus kita bawa setiap hari. Kita harus sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, karena kita orang-orang yang sudah diberkati. Kita orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Kita harus sampaikan berita keselamatan itu. Saya kalau di Malang, kalau pergi kemana-mana, naik Grab, tujuan saya, kalau saya lihat namanya di situ, nama bukan orang Kristen, wah, ini kesempatan. Saya tidak mau buang-buang kesempatan. Waktu saya jemput anak saya di rumah sakit, rumah habis lahiran dengan mobil, karena dari pesanan Grab ini nama yang ada Muhammad. Saya masuk, beliau dengan jubah panjang, berjanggut. Saya langsung, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari situ saya sudah percaya pintu sudah mulai dibuka. Istri dan adik saya, istri saya berbuat di belakang. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa, berikan roh keberanian bagi kami semua. Karena ini bukan cerita dongeng, ini tentang kabar baik keselamatan. Dari situlah saya mau bertanya, Pak, menurut Bapak, bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni oleh Allah? Wah, gampang itu. Nah, kalau bicara dengan Ustadz itu luar biasa. Harus sholat, berbuat amal, kebaikan, apa saja yang kita lakukan. Apakah Bapak yakin dosa Bapak sudah diampuni? Insya Allah. Berarti belum kan? Ya belum. Tapi dengan hal itu kita akan bisa masuk melalui nabi-nabi. Wah, boleh Pak saya menceritakan apa yang saya percayai? Oh boleh, kita sering-sering sambil berjalan di atas, sambil mobil, saya langsung. Kalau menurut saya Pak, saya percaya kepada Isa Al-Masih atau Isa Kalimatullah atau Isa Alaihissalam. Dosa saya sudah diampuni. Bapak pernah dengar cerita? Ya pernah. Boleh saya cerita? Boleh. Situ saya bertolak, saya ceritakan tentang perbuatan. Saya cerita, akhirnya sampai di rumah sakit, dia langsung tepuk punggung saya. Kalau kita ketemu kita bisa diskusi lagi. Oh siap Pak. Kabar baik harus diberitakan, amin. Kabar baik harus disampaikan. Dulu saya tidak percaya diri, saya takut. Tetapi saya membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di luar. Saya ketemu dengan orang yang saya tidak kenal, saya berusaha 1 menit, 2 menit, dia bisa dekat dengan saya. Dengan cara bagaimana? Saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. 5 menit itu sudah akrab. Sampai nomor HP, tempat tinggal saya tanya. Saya minta. Dan selalu di dalam lapangan dia ditanyakan, pekerjaanmu apa, tinggalnya di mana, statusmu apa. Wah kalau saya pendeta ini repot. Tapi saya hanya bilang, saya pengikut Isa Al-Masih. Agar ngomong apa, saya pengikut Isa Al-Masih, saya pengikut Isa Kalimatullah. Apakah salah? Tidak kan, yang penting Injil disampaikan. Kesempatan itu kalau saya tidak gunakan, hati saya tidak tenang, Bapak. Begitu juga dengan kita semua, amin. Kita harus memberitakan kabar baik. Pemberitaan Injil merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan di dalam hikmat serta pertolongan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat di dalam pertolongan Tuhan. Ada hikmat, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan percayakan.
Waktu di YWI saya ngobrol dengan Pak Ketua kaum pria. Saya bilang waktu saya pelayanan di Kalimantan, satu keluarga saya baptis. Orang Jawa di Kalimantan saya baptis, yang istrinya, habis itu istrinya ajak suaminya dan anak-anaknya. Sekarang mereka bergereja di Pasir Jono di Kalimantan Utara. Kalau beliau telepon saya tanya kabar bagaimana? Puji Tuhan, baik. Prinsip saya melayani Tuhan, terserah mereka mau percaya atau tidak. Yang penting kabar baik sudah diberikan. Dan gereja kalau di mana kita layani dan hidup mereka ada di sekitaran lingkungan situ, kalau mereka mau bergereja sulit, layani di rumah saja. Amin. Jangan terburu-buru bawa kepada rumah Tuhan yang kita katakan gereja. Layani di rumah. Saya dicampur 2 keluarga saya layani di rumah. Satu suaminya masih muslim, yang satu anak-anaknya muslim, orang tuanya Kristen. Tetapi nomor-nomor WA mereka saya taruh di grup gereja. Karena yang satu jemaat itu usianya sudah 84 tahun, tidak pegang HP, jadi anaknya yang Islam itu yang muslim. Saya, Pak Nixon, rumah saya di Masjid. Jadi setiap hari saya kirim renungan, setiap hari saya kirim BPDA. Ya saya tidak tahu kapan waktunya. Saya hanya berdoa, Tuhan jamah orang ini. Begitu juga dengan keluarga ini, suaminya masih. Kemarin dia sakit, kami ke sana, saya tantang dia. Bagaimana? Percaya Tuhan Yesus? Percaya ada mujizat Tuhan? Iya saya percaya. Percaya disembuhkan? Percaya. Saya doakan, saya tidak BAB selama 1 minggu. Usia sudah 86 tahun kalau ada yang di sini yang usia 86 tahun. Sudah tua. Saya doakan, saya tantang dulu sebelum berdoa, saya tantang, habis itu saya tuntut dia terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya gimana mau terima Tuhan, percaya. Dan itu yang selalu saya lakukan, memberitakan Injil. Bapak-bapak, saya percaya kita semua punya tugas yang sama, amin. Punya tugas yang sama, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Saya bersaksi ini karena kenyataan. Ini kesaksian hidup. Bukan saya buat-buat. Walaupun saya masih muda, saya masih butuh pengalaman, saya belajar dengan panjenengan. Tetapi di hadapan Tuhan, saya mau lakukan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang di depan ini. Saya percaya kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lukas ini ingin menekankan bahwa kita harus mengikuti Yesus. Bahwa mengikuti Yesus merupakan proses yang terus-menerus setiap perjalanan hidup kita. Menjelaskan bahwa kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingan sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan setiap hari. Komitmen bukan sekali saja, tetapi setiap hari. Saya waktu dimasukin di Departemen Misi Luar Negeri, saya senang, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat. Ketika saya di training, dibimbing, dikasih tugas, kamu harus sampai bawa jiwa satu. Kamu harus sampai memenangkan bahwa kamu bisa diberangkatkan. Saya lakukan, saya berdoa, sampai jiwa pun saya bawa. Tidak nyampe-nyampe, itu janji manusia. Tapi komitmen saya, walaupun saya tidak dikasih, walaupun saya tidak sampai kepada janji manusia, komitmen di hadapan Tuhan saya harus lakukan terus-menerus, dimanapun Tuhan percayakan. Begitu juga dengan kita. Walaupun janji manusia sering diingkari, janji manusia tidak ditepati, tetapi komitmen di hadapan Tuhan kita harus lakukan. Amin. Walaupun kita melayani di gereja hanya bersih-bersih dan lain sebagainya,
selama-lamanya. Layani dengan sepenuh hati. Maka kita akan mendapatkan upaya besar. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini yang Tuhan mau, bahwa poin yang ketiga, kita harus mengikuti Dia. Ketika kita mau menyelamatkan nyawanya, kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi kalau kita menyelamatkan nyawanya karena orang itu, kita akan menerima upah di surga. Menyangkal diri di sini menjadi murid Tuhan Yesus berarti harus melakukan ketiga hal ini: menyangkal diri, mengesampingkan identitas duniawi, dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Memikul salib, mati terhadap ambisi dunia, dan mengarahkan pada keinginan Tuhan. Mengikut Kristus setiap hari harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikuti Kristus, walaupun secara dunia mungkin akan mengalami kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan itu justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar lagi di surga. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus mereka harus sampai kehilangan nyawa pun, itu bukan merupakan kerugian. Jadi sampai kehilangan nyawa pun itu bukan kerugian, tetapi keuntungan. Maka jangan kaget kalau ada orang yang dipenjarakan karena Injil, ada orang yang diteror karena Injil, ada orang yang ditangkap karena Injil. Jangan kaget, tetapi kita harus berdoa. Amin. Kita harus berdoa. Penginjil harus semakin tersebar di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Penginjil harus semakin tambah banyak, karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi identitas Kristus, Bapak Ibu wilayah berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua. Tuhan, Kau pakai firman Tuhan ini untuk menjadi tuntunan hidup kami, Tuhan, di mana kami semua komprian ayat 3 akan menjadi saksi Kristus dan banyak memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Kami berdoa buat Pendeta Nixon, Tuhan, Kau urapi selalu, Kau pakai dia dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam pekerjaannya, Tuhan, Kau urapi dia. Kau berkati gereja dan jemaatnya, Tuhan. Kami percaya Pendeta Nixon semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Demikian kami Kompria wilayah 3, Tuhan Yesus juga pakai. Tuhan, bila dengan kerendahan hati kami, dengan kesungguhan hati kami memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Dalam persembahan ini belum menjadi Tuhan penopang, penyokong buat pekerjaan Tuhan di wilayah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeah.
yang berkenan mendapatkan silakan maju. Ada yang mau tidak? Loh, Pak, silakan Pak. Tapi sebentar, nggak gratisan. Dari mana Pak? Izin Pak? Kebuharjo. Dari Kebuharjo. Bapak tadi tahu Bapak beritanya Bapak tadi namanya siapa? Siapa Pak? Seduta galon. Siapa Pak? Dowogi. Oke. Gak apa-apa, betul ya Pak? Kasih Pak hadiahnya. Satu lagi. Bapak-bapak, monggo. Oh, siap. Dari mana Bapak? Bapak tahu nggak ketua wilayah Kompria wilayah 3 siapa? Ketua Kompria Pak, beliau kan ketua GSA, ketua Kompria. Ketua Kompria tidak tahu. Siapa Pak? Pak Rusmil. Baik, bagus minta kami serahkan kampus. Salam. Pria integritas. Biasanya berdiri ya. Tapi saya nggak nyuruh berdiri. Terima kasih Pak Pendeta Nixon sudah berkati kita semua. Siapa yang berkati oleh Tuhan? Pak hitungin siapa dosen. Tapi nanti di basecamp tempat dokter semua ya. Saya akan mengumuman Bapak Ibu bulan Juni tanggal 5, 6 ada akan camp di Pertapaan Karmel Podosumo. Bapak-bapak diharapkan semua mendaftar ya. Siapa yang daftar? Yang daftar dulu nanti dapat. Jadi tanggal 5-6 itu masih suasana doa 10 hari. Namun jangan khawatir, bapak-bapak di sana juga akan diajak berdoa. Karena doa bukan karena tempatnya di gereja saja yang sah. Dimanapun kita boleh berdoa, ya. Jadi nanti kalau yang tidak diizinkan gembalanya, silakan lapor ke Pak Rusmel. Nah, yang kedua, kami mengharapkan bapak-bapak segera daftar karena panitia tuh pesan kaos hanya ukuran L sama XL. Namun yang ukuran XXL, X-nya sampai 6 segera mendaftar. Soalnya kami harus segera order lagi gitu ya. Nah, kalau terlambat di luar tanggung jawab kami. Jadi nanti badan saya ini ukuran XXL kok dapat L gitu. Nah, itu sudah di luar tanggungan kami. Tetapi yang sebelum waktu ditentukan ditutup, Bapak Ibu sudah mendaftar, berarti nanti dapatnya insya Allah sesuai dengan keyakinan Bapak-bapak semuanya. Dan kita akan bertemu tanggal 5 September untuk pertemuan kaum pria di GCA Pagersari ya. Jangan khawatir, bapak-bapak yang parkir di sana ada pager ya yang menjaga gitu ya. Ya ada pagernya di sana. Jadi pagernya dikasih sari lagi jadi aman ya di sana. Dan nanti yang memimpin pujian dan yang membawa peralatan yang selengkap ini dari GCA Modoroko ya. Karena gerejanya kaya ya, kami menunjuk sesuai dengan kesepakatan kami gitu ya. Pokoknya kalau kami menunjuk dari Modoroko pasti aman. Karena ada Pak Aman di sana. Ya. Juga sekali lagi terima kasih dari DCA Pancaran Kasih. Jadi karena kasihnya memancar sehingga tempat ini tidak kami perintah pun membawa alat musik yang lengkap. Nah, kami juga ucapkan terima kasih. Dan juga kami ucapkan berbela-sungkawa karena Pak Pacar dalam seminggu ini setelah ditinggalkan tulang rusuknya ya. Maka itu kami atas nama kaum pria turut ya mengucapkan berbela-sungkawa dan kiranya penghiburan kekal
mulai ditinggal istri sampai nanti menghadap Tuhan ada dalam keluarga pacaran. Ya, terima kasih, saudara, terima kasih Pak Yusuf ya. Kalau ada waktu khotbah yang lalu katakan apa namanya dongkolnya. Dongkolnya Pak Ketua sudah datang memberikan semangat untuk kita. Juga Pak Elia sebagai Ketua BPT sudah datang. Dan semua yang sudah hadir di tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat absennya hampir 100 tadi ya. Padahal saya pikir 70 ya. Untuk absennya tak kasih 100 nomornya. Jadi rupanya perasaan ini tidak connect dengan Tuhan. Bikin 100 ya. 100 ternyata yang datang luar biasa ya. Sekali lagi apapun yang Bapak-bapak kerjakan, lakukan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan akhiri pada saat ini. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ketua Daerah akan menutup dan kita akan angkat satu pujian. Pujiannya yang mengangkat dari Desi Adawu. Ya. Saya undang Bapak pakai berdiri kita akan. Percaya Bapak bahwa ketika kami menjadi umat Tuhan, kami akan mengikuti teladan Tuhan, dan kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan menjadi pria-pria integritas di gereja kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, sehingga kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Roh Kudus turun atas kami, memberikan kekuatan baru ketika kami harus mengikut salib Tuhan setiap hari. Kami akan kuat bukan karena kuat dan gagah kami, karena kekuatan yang dari Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tempat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami bersama keluarga. Kiranya sebagaimana firman-Mu katakan, kami juga akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.
Pria-pria berkarakter, pria integritas GSCA, berjuang menjaga kesucian dalam kepenuhan Roh Kudus, berlandaskan firman Tuhan, kibarkan panji-panji Kristus, panji kasih kebenaran, keadilan, kekudusan, dan bertanggung jawab. Kami tak akan menyerah walau hadapi tantangan. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Melayani dalam suatu keutuhan, pria-pria berkarakter, pria integritas GSCA, berjuang menjaga kesucian dalam kepenuhan Roh Kudus, berlandaskan firman Tuhan, kibarkan panji-panji Kristus, panji kasih kebenaran, keadilan, kekudusan, dan bertanggung jawab. Kami tak akan menyerah walau hadapi tantangan. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. For you are by my side. You are the joy in sorrow, the calm within the storm. You are the firm foundation. In you I am reborn. You are everything to me, my Savior and my King. In your love I find my peace. In your arms my heart will sing. You are everything to me, the hope that never fades. In your grace I am set free. You are everything to me. You are everything to me. In every trial and triumph, I know you are near. Your love surrounds and comforts, casting out all fear. I will trust in your goodness with every breath I take. For you are my everything. In you my soul awaits. You are everything to me, my Savior and my King. In your love I find my peace. In your arms my heart will sing. You are everything to me, the hope that never fades. In your grace I am set free. You are everything to me. You are everything, my heart's deepest cry. With you I'm satisfied, in you I'm alive. You are everything to me, my Lord, my all in all. In your love I stand redeemed. You are everything to me.
Kau raja segala raja, kau sumber kebenaran. Kau rajaku, kau yang berdaulat di hidupku, kau yang memerintah. Kau rajaku, kau sumber kekuatan. Ku sembah kau, Yesus Rajaku. Di saat ku lemah, kau kuatkan aku. Di saat ku ragu, kau teguhkan imanku. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau penuh kemenangan, kau raja yang perkasa. Kau rajaku, kau yang berdaulat di hidupku, kau yang memerintah. Kau rajaku, kau sumber kekuatan. Ku sembah kau, Yesus Rajaku. Kau yang memegang masa depanku, kau yang menulis cerita hidupku. Ku takkan ragu, ku takkan gentar. Kau rajaku, kau yang berkuasa. Kau rajaku, kau yang berdaulat di hidupku, kau yang memerintah. Kau rajaku, kau sumber kekuatan. Ku sembah kau, Yesus Rajaku. Kau rajaku, kau yang berdaulat, Yesus kau Rajaku. Kau sumber hidupku, kau Rajaku, kau yang berkuasa. Ku sembah kau, Yesus Rajaku. Kau rajaku, kau yang berdaulat, Yesus kau Rajaku, kau sumber hidupku. Kau rajaku, kau yang berkuasa. Ku sembah kau, Yesus Rajaku. Di tengah badai, ku tetap berdiri. Kau yang memegang tanganmu, kuatkan aku. Meski langkah berat, ku tak akan mundur. Kau janjimu setia, Tuhan kau penyelamatku. Takkan berserah